Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatun Nafisah, NIM E 2019-2321. Di sini saya akan memberi tanggapan video yang Bapak upload tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah atau Umayyah. Sistem pendidikan yang diterapkan pada dinasti Umayyah. Secara esensial, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah kurang begitu diperhatikan, sehingga sistem pendidikan berjalan secara alamiah. Walaupun sistemnya masih sama seperti pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, pada masa ini pola pendidikan telah berkembang, sehingga peradaban Islam sudah bersifat internasional yang meliputi 3 benua, yaitu bagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar Asia yang kesemuanya itu dipersatukan dengan bahasa Arab, sehingga bahasa resmi negara sebagai bahasa resmi negara. Dengan kata lain, periode dinasti Umayyah ini merupakan masa inkubasi, di mana dasar-dasar dari kemajuan pendidikan dimunculkan sehingga intelektual muslim berkembang. Adapun corak pendidikan pada dinasti Umayyah yang dikutip dari Hasan yaitu: pertama, bersifat Arab dan Islam tulen. Artinya pada periode ini pendidikan masih didominasi orang-orang Arab, karena pada saat itu unsur-unsur Arab yang memberi arah pemerintahan secara politis, agama, dan budaya. Kedua, menempatkan pendidikan dan penempatan birokrasi lainnya yang sebagian ditempati oleh orang-orang non-Muslim dan non-Arab. Ketiga, berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. Keempat, prioritas pada ilmu nakliyah dan bahasa. Kelima, menunjukkan bahan tertulis pada bahasa tertulis sebagai bahan media komunikasi. Kemunduran dan runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah mengalami kemajuan yang pesat hanya pada dasawarsa pertama kekuasaannya, sedangkan pada tahun berikutnya sudah mengalami kemunduran. Kemajuan yang terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah sampai kepada Hisham. Adapun faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah adalah: pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Pengaturan tidak jelas sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat di lingkungan keluarga kerajaan. Kedua, adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Hal ini banyak menyedot perhatian pemerintah ketika itu. Timbulnya permasalahan sosial yang menyebabkan orang non-Arab dan suku Arabia Utara, sehingga dinasti Umayyah kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Keempat, sikap hidup mewah di kalangan keluarga istana dan perhatian terhadap masalah keagamaan sudah berkurang. Kelima, adanya kekuatan baru yang digalang oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Al-Muthalib, sehingga menyebabkan keruntuhan kekuasaan dinasti Umayyah. Gerakan ini didukung penuh Bani Hashim dan golongan Syiah serta kaum Mawali yang dinomorduakan ketika pemerintahan Bani Umayyah. Demikian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.